Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk hari demi hari yang telah kami lalui di sepanjang tahun 2024. Hari ini Tuhan, hari terakhir di tahun itu. Tinggal beberapa jam saja kami akan lewati dan kami sudah memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah yang boleh mengundang kami, boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan diri kami. Biarlah kami di hadapan Tuhan, boleh Engkau selidiki Tuhan, sehingga ketika kami mau menutup tahun 2024 ini, kami bukan menyimpulkan berdasarkan dengan hikmat kami sendiri, tetapi kami mau membawa kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan, Engkaulah yang boleh memberikan penilaian untuk kami memiliki hati yang sama seperti apa yang ada pada Tuhan, sehingga realitas surgawi itu ada di dalam diri kami, sehingga kami boleh mengerti seperti Tuhan mengerti, sehingga ketika kami boleh melihat ke belakang, kami melihat dengan cara Tuhan melihatnya, dan itu membuat kami memiliki satu bekal untuk memasuki tahun yang baru. Dengan cara Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami dan menatap akan hari depan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka firman-Mu, mempelajarinya dan merenungkannya. Kiranya Allah Roh Kuduslah yang boleh berbicara kepada kami, menuntun setiap kami tanpa terkecuali hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Dan juga setiap kami yang mendengar, kiranya Engkau yang mengurapi kami, sehingga firman itu boleh tinggal di dalam hati kami dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, di tahun 2024 yang sebentar lagi kita akan lalui, tidak sampai 6 jam, kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Dan itu menjadi tanda bahwa saya mempercayai Tuhan yang mengajak kita, Tuhan yang membuka hati kita, dan Tuhanlah juga yang mempersiapkan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Itulah yang boleh mengisi akan hari kita di tahun 2024. Tuhan juga yang sama akan mengisi kita di tahun 2025. Saudara, tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah bersukacita senantiasa. Ya, sudah 1 bulan kita banyak sekali menggumulkan tema tentang sukacita. Saya bingung bagaimana lagi yang saya belum isi ya. Tapi marilah kita coba melihat apa yang Tuhan sebetulnya rindu untuk sampaikan kepada kita tentang khususnya sukacita dan senantiasa. Maka saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. 1 ayat saja. Filipi 4 ayat yang pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya sudah menyediakannya juga di depan, saudara kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin seringkali kita temukan di dalam sosial media. Tetapi ya coba kita lihat ya, bagaimana saudara-saudari sekalian meresponsnya. Di sosial media itu dikatakan seperti ini. 3 kata yang Anda temukan pertama itu akan menjadi milik Anda di tahun 2025. Coba, kira-kira apa nih yang saudara temukan ya? Ada yang kaya, pasangan, ada yang 3 loh ya, jangan, ini bukan cari jawaban semuanya ya. 3 kata pertama saudara ya. Luar biasa ya. Saudara mungkin sering menemukan ya pasal seperti ini di sosial media, dan saudara percaya nggak? Ini kayaknya masih seru mencari-cari jawaban ya. Nah, saudara percaya nggak? 3 kata yang dipertemukan pertama akan jadi milik Anda. Amin? Waduh, kacau ini. Nah, saudara ya, seringkali itu yang anehnya ya, kita meskipun gak percaya tapi juga masih kayak penasaran gitu, pengen tahu gitu ya. 3 kata pertama yang saya temukan itu apa sih? Ya saudara, tadi mungkin ada yang menemukan beberapa hal ini ya. Nah, ada yang emas, ada yang juara, kaya, kerja, sejahtera, rumah, keluarga, pasangan ya, tanah gitu ya, kesehatan dan lain sebagainya. Ya cuman saya bersyukur ya, mata kita masih agak sedikit diarahkan kepada jawaban-jawaban bahwa sebetulnya kita bisa menemukan Yesus loh di sini ya. Nggak cuman yang menarik-menarik tadi gitu ya. Ini jauh lebih menarik saudara.
Nah saudara, ini yang namanya lapar mata gitu ya, keinginan mata. Biasanya kalau main game-game seperti ini ya, itu kita udah terlanjur lihat 3 kata, tapi ada yang menarik. Kita langsung kayak, enggak yang tadi itu enggak sengaja aja kelihat gitu ya, aku maksudnya ini gitu ya. Itu namanya keinginan mata. Kita langsung berubah hati dan menginginkan hal yang lainnya. Nah saudara, keinginan mata menimbang oleh karena rasanya ada hal lain yang menurut kita itu bisa memberikan sukacita kepada kita. Mungkin tadi kita udah dapat pasangan dalam hati, ya kan pasangan udah ada, nggak mungkin kan nambah pasangan baru, cari yang lain dah gitu ya. Nah saudara, itu mungkin ada di dalam hati kita. Itu yang mungkin kita renungkan untuk menjadi sukacita kita. Nah, tapi saudara, saya mengajak di penghujung tahun 2024 ini, kita renungkan yuk baik-baik. Apa sih sebetulnya yang saya putuskan untuk menjadi sukacita saya di tahun 2025 nanti? Nah saudara, kalau tadi hal-hal yang kita baca bisa jadi di sisi kita adalah hal-hal yang memang kita nantikan, kita harapkan, dan kita bayangkan akan menjadi sukacita bagi kita ketika kita mendapatkannya. Tetapi saudara, coba kita pikirkan juga sebaliknya. Bagaimana dengan sisinya Tuhan? Kira-kira apa yang ia pandang layak untuk menjadi sukacita bagi kita secara pribadi? Nah, saudara, tadi saya sebutkan di bulan Desember ini kita sudah banyak membahas tentang sukacita. Dan setiap perenungan kita itu membuat kita terbuka terhadap hal-hal sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tema hari ini bersukacita senantiasa. Tapi maka ketika merenungkan tema ini, satu hal yang langsung muncul di dalam pikiran saya. Bersukacita senantiasa. Pertanyaan pertama, apa bisa? Bisa gak saudara? Bisa gak? Saudara, setelah saya merenungkan, membaca beberapa bagian dari Alkitab, saya menemukan bahwa saudara, sebetulnya kalau kita pakai dengan mindset yang umum, maka hal ini gak mungkin saudara. Maka sebetulnya kita akan menemukan ini adalah sebuah kesalahan jikalau kita menyamakan sukacita itu dengan ekspresi bahagia. Sebab siapa yang bisa tertawa ketika kekasihnya dipanggil Tuhan? Ada di sini yang kekasihnya dipanggil Tuhan lalu ketawa-ketawa? Agak aneh itu saudara kayak gitu. Apa siapa yang bisa bertepuk tangan ketika mendengarkan kabar? Wah, kamu didiagnosa penyakit yang mematikan. Siapa yang bisa bertepuk tangan saudara? Siapa yang kemudian bisa bersorak-sorai ketika berada di dalam situasi menanti pekerjaan yang belum kunjung-kunjung diterima? Mengalami situasi di mana anak sedang bermasalah, berulah di mana-mana. Perilaku dingin dari pasangan. Perilaku kasar dari pasangan. Siapa yang bisa bersukacita? Maka saudara, di sini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan bahwa sebetulnya sukacita itu bukanlah sekedar sebuah reaksi atas segala hal-hal baik yang kita dapatkan. Tetapi sebetulnya sukacita dimulai dari sebuah keputusan. Saudara, hal ini bisa kita pahami melalui konteks bagaimana Paulus sebagai penulis dari surat Filipi. Yang sebetulnya ketika ia menulis surat ini, dia itu berada di dalam penjara saudara. Dia berada di dalam penjara dan dia menuliskan sebuah surat yang berisikan tentang sukacita. Saudara, penjara sebuah situasi yang sebetulnya sama sekali tidak masuk akal untuk bersukacita di dalamnya. Tetapi kita perlu mengingat satu hal, bahwa bagi Paulus sendiri, penjara bukanlah sebuah tempat yang asing. Khususnya penjara di Filipi. Saudara, kalau membaca Kisah Para Rasul mungkin mengingat kisah bagaimana jemaat mula-mula dari orang-orang di Filipi adalah orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Di mana di sanalah kesempatan, di penjara itulah kesempatan di mana ia bisa menemukan sukacita. Saudara, ketika itu ia dan Silas pada saat itu difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Dia ditaruh di tempat yang paling tengah, paling gelap. Di sana dia dibelenggu. Dibelenggu itu berarti di tangannya. Kemudian dipasung. Dipasung itu berarti kepalanya. Sehingga kepalanya tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa bergerak. Bisa gak sukacita saudara? Anak saya aja saya kekep nih gini. Gak ada sukacitanya, dia memberontak dia. Saudara, ini kepala dan tangan. Di tempat yang gelap, nggak ada makanan, mau kencing nggak bisa, ngapa-ngapain saudara? Kencing ya udah di situ aja saudara. Bagaimana bisa memberikan sukacita? Nggak bisa saudara.
Tetapi justru di saat-saat seperti itu mereka memutuskan. Kisah Rasul 16 mencatat mereka berdoa. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan di sana saya percaya pasti orang-orang hukuman yang lain di sekitar mereka mendengarkan puji-pujian itu. Nah saudara, di sanalah, di tempat itulah Allah memakai momentum tersebut untuk menyatakan kuasanya. Gempa bumi terjadi. Nah saudara, ini bukan suatu kebetulan. Gempa bumi kalau terlalu besar maka tidak hanya itu kemudian membuka sebuah jalan, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya bisa mati saudara. Bisa tertimpa atau tanah terbelah, mereka masuk ke dalam dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka bisa mati. Tetapi gempa bumi ini berasal dari Tuhan sehingga Alkitab mencatat bahwa terbukalah semua pintu. Yang pertama dan yang kedua, terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ini ajaib sekali. Gempa terjadi, pintunya kebuka, orangnya gak mati. Belenggunya terlepas, orangnya tidak mati. Ini berarti berasal dari Allah, itu adalah karya Allah. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah karena ketika itu terjadi, semua orang-orang hukuman itu, ya saya percaya mereka telah mendengar puji-pujian daripada Paulus dan Silas pada saat itu. Mereka tunduk dalam kedaulatan Allah sehingga tidak ada satu orang pun kabur dari peristiwa itu. Nah, saudara, melalui karya Allah inilah kepala penjara yang ketakutan, dia melihat bagaimana kesaksian orang-orang yang ada di hadapan Allah, mereka betul-betul menunjukkan ketaatan, ketundukan. Maka dia bertobat. Satu jiwa diselamatkan, sukacita besar bagi Paulus dan Silas. Tidak hanya satu orang ini, melalui kepala penjara ini, satu keluarga di rumahnya diselamatkan. Nah saudara, melalui mereka inilah termasuk jemaat mula-mula yang ada di Filipi. Nah saudara, yang kemudian kepadanya Paulus itu mencatat surat yang dipenuhi dengan kata sukacita. Saudara, di dalam TB yang kedua ketika saya coba hitung satu persatu, itu kurang lebih ada 15 kata sukacita di dalam surat Filipi yang begitu pendek. Surat yang ditulis di dalam penjara tetapi begitu penuh dengan sukacita. Dan saya mengutip beberapa bagiannya saudara. Di pembukaan dia sebutkan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Yang kedua, saya kutip dari ayat yang ke-18. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita, aku akan tetap bersukacita. Pasal yang kedua 17-18. Sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Lalu kemudian pasal 4 ayat 4 yang menjadi tema kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Saudara, ada banyak sekali kata-kata sukacita di dalamnya. Tetapi satu hal di dalam ayat 4 ini yang saya ingin kita melihatnya adalah bahwa sukacita yang sering kali terlupakan, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Kenapa saudara ini sering kali terlewatkan? Karena bisa jadi sukacita ini standar kita itu kita taruh kepada hal-hal yang berada di luar Tuhan. Saudara, saya tidak menutup bahwa hal-hal yang berada di luar Tuhan itu artinya pekerjaan kita, harta kita, proyek kita, keluarga kita itu bisa menjadi landasan sukacita. Tetapi ketika itu kita nikmati di luar Tuhan, maka itulah yang akan menjadi masalah. Sehingga saudara seringkali karena kita menikmati sukacita di luar Tuhan, maka Tuhan itu seolah-olah hanya menjadi tempelan. Hanya menjadi aksesoris yang ditempelkan saja. Kita udah dapat berkatnya dulu baru bilang, oh iya, wah ini semua berasal dari Tuhan. Tapi apakah betul kita sungguh-sungguh minta itu dari Tuhan? Maka saudara, realita yang seringkali terjadi adalah kita berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita berdoa untuk proyek yang goal, usaha yang lancar, customer tertarik dengan produk kita, anak kita lulus, anak kita berhasil, keluarga sehat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita berdoa supaya kita semakin dekat sama Tuhan.
Saudara, realita yang sering terjadi kita berdoa untuk dua hal ini. Tetapi tindakan kita juga dua hal. Yang pertama saudara, ketika ada proyek kita usahakan. Ada marketing kita desain dengan baik. Kita ikut pelatihan, kita investasi uang, kita investasi waktu. Untuk klien, untuk customer, semua kita research dengan luar biasa. Untuk anak-anak kita support dana, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita semuanya usahakan. Tetapi untuk makin dekat dengan Tuhan, saudara, coba kita sama-sama jujur memeriksanya. Apa yang saudara dan saya sudah usahakan? Saudara, saya bersyukur untuk setiap kemajuan. Buah-buah kerja keras yang saudara sekalian dapatkan di tahun ini, itu kita perlu syukuri. Tetapi kita juga perlu mengingat, kita tidak boleh lupa bahwa kedekatan dengan Tuhan itu tidak otomatis terjadi. Anugerah Tuhan membuka jalur itu, tetapi tidak otomatis kemudian kita bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan merindukan respons kita untuk melatih kita mendekat kepada Tuhan. Maka di penghujung tahun ini dan di dalam persiapan untuk menyambut tahun yang baru, saya mengajak kita untuk membangun satu mindset yang baru tentang bersukacita di dalam Tuhan. Yang itulah mengapa di awal tadi saya sebutkan bahwa sukacita adalah sebuah keputusan. Ketika Anda dan saya memutuskan untuk dekat dengan Tuhan, kita sedang memutuskan bahwa sukacita kita tidak didikte oleh kondisi-kondisi yang ada. Sukacita kita akan nyatakan dengan sebuah keputusan. Aku mau bersukacita meskipun titik saudara isi sendiri. Nah, saudara, statement ini akan mengingatkan kita akan sebuah doa dari Nabi Habakuk. Di dalam satu masa di mana dia sedang menantikan akan kedatangan Tuhan, akan pertolongan Tuhan di dalam situasi penjajahan, pengasingan yang begitu berat. Dan bangsa-bangsa terus menyerang dan menjajaki akan bangsa Israel. Habakuk itu berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak hasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Saudara, ini dia beriman, dia bersukacita terhadap iman di dalam Tuhan. Sesuatu yang dia belum terima tetapi dia imani di dalam Tuhan, dia akan menggenapinya. Mungkin dalam hidup dia atau mungkin dalam kehidupan generasi yang selanjutnya. Dia bersukacita di dalam iman yang dia belum lihat pada saat itu. Nah saudara, sukacita itu mudah jika kita dapatkan sesuatu yang menyenangkan, betul? Kalau sesuatu yang menyenangkan datang, tiba, kita peroleh, kita capai, pasti kita sangat mudah untuk bersukacita. Tetapi inilah anehnya. Namanya mempunyai iman. Iman itu mengajarkan kita untuk bisa bersukacita di level yang berbeda. Saya mohon maaf harus membedakan. Mana yang namanya iman, mana yang namanya pasrah. Ada banyak orang Kristen itu berkedok iman tetapi sebetulnya pasrah, saudara. Ada orang-orang yang cenderung mengambil sikap defensif. Ya udahlah, daripada saya menaruh harapan terlalu tinggi, lebih baik saya bersyukur aja lah. Saya bersyukur Tuhan sudah pelihara itu. Tapi sebetulnya dia menantikan dengan penuh kekecewaan, dengan penuh penantian kepada situasi ada sesuatu yang sebetulnya salah. Saudara, ini pasrah namanya. Sedangkan sukacita itu berbeda. Sukacita itu sifatnya aktif. Meskipun tahu jelas bahwa kondisinya real ini sedang tidak baik-baik saja, dia akan switch, dia akan berubah, dia akan mengatakan, Tuhan ajar aku untuk bersukacita, untuk menemukan Engkau in the midst of the trouble. Menemukan Engkau di tengah-tengah masalah yang saat ini juga sedang aku alami. Tuhan ajarkan aku bersukacita. Saudara, 5 hari lalu saya lagi capek-capeknya ya, beberapa harus mobilitas cukup tinggi, keluar masuk rumah. Saudara, pagi-pagi karena harus latihan, saya berangkat. Dan itu kurang lebih masih situasi hujan
besar, banjir, dan beberapa kejadian itu terjadi di beberapa jalan termasuk di depan rumah saya. Yaitu saya baru keluar, ya atret ke belakang, set, bukan nabrak, jeblos, ada gorong-gorong jebol saudara. Satu ban mobil saya tuh masuk, jadi lubangnya itu 1 meter, ya 1 meter itu melebihi ban saya. Masuk tuh bener-bener utuh gitu ya. Saya gas mundur, gitu ya. Dalam hati, apalagi ini Tuhan gitu ya. Situasi udah mulai mendung, mau hujan, mulai rintik-rintik. Kalau keluar nyari pertolongan, capek Tuhan, saya udah terlalu capek gitu ya. Mau berangkat keluar aja tuh udah, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah, saudara, bisa bayangkan situasi seperti itu bisa sukacita gimana caranya? Pasang setel lagu ya, wow sukacita. Enggak gitu juga caranya saudara. Saat itu saya cuma bisa berdiam diri sebentar. Saya berkata, Tuhan ajar saya untuk apapun yang engkau mau saya pelajari untuk melewati situasi ini. Udah cukup saya berdoa simpel. Lalu saya setir kanan, setir ke kiri gitu ya. Coba-coba gitu ya. Lalu saudara saya mulai mundur dan akhirnya mobil saya naik keluar. Saya waktu itu belum lihat lubang itu sebesar apa. Tapi begitu saya lihat, astaga saya masih beruntung bisa keluar. Kalau enggak, wah cilaka ya. Itu bisa menutup jalan semua orang yang mau masuk ke komplek itu saudara. Nah, saudara ketika mobil saya keluar, sukacitanya di mana saudara? Akhirnya bisa keluar, akhirnya bisa berangkat. Enggak saudara. Pasti ada sukacita di situ, tetapi di situ saya belajar bahwa sukacita saya mulai naik level. Sukacita saya adalah ketika di dalam situasi seperti itu, saya masih ingat Tuhan saudara. Saya masih ingat Tuhan. Saya masih bisa cari Tuhan. Saya masih bisa berharap sama Tuhan. Dan saya masih bersyukur. Masih bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah masalah yang saya hadapi. Saudara mungkin berpikir, itu mah hal yang receh gitu ya. Hal-hal yang sangat kecil itu receh, remeh, temeh gitu ya. Saudara tapi satu hal yang saya pelajari, inilah rahasia kenapa Paulus itu bisa bersuka cita senantiasa. Kenapa saudara? Sebab ternyata melalui hal-hal yang kecil sekalipun dia terbiasa. Dia terbiasa untuk mengumpulkan setiap kesempatan demi kesempatan. Dan di dalam situasi-situasi itu dia mengambil keputusan untuk aku mau bersuka cita over this. Aku mau bersuka cita untuk hal yang sebetulnya membuat aku justru harusnya berduka cita. Tapi aku mau membiasakan diri bersuka cita. Aku mau bersuka cita terhadap hal ini. Saudara, di dalam beberapa ayat yang saya kutip tadi, ada satu bagian ketika ada penginjilan yang dilakukan dengan motivasi yang salah saudara. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, dia putuskan untuk bersuka cita. Maka apapun alasannya, yang penting Kristus diberitakan. Ada orang di dalam pasal yang keempat bagian yang selanjutnya mengatakan mereka adalah orang-orang yang tadinya perhatian kepada Paulus tetapi berhenti memberikan perhatian dan kemudian kembali memberikan perhatian. Dan Paulus berkata, aku sangat bersuka cita kepada Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Saudara, ini kan hal yang kecil. Tapi kemudian bagi Paulus dia take it. Ini pasti dari Tuhan. Dan aku mau memutuskan untuk bersuka cita di dalamnya. Saudara, kesempatan kecil demi kesempatan kecil. Ketika itu dikumpulkan. Itu akan menjadikan seseorang yang berada di dalam Tuhan. Akan memampukan dia untuk menyatakan. Tadi ayat yang saya kutip dia berkata, sekalipun darahku dicurahkan, aku bersuka cita. Saudara, ketika kita melatih diri untuk mengumpulkan kesempatan-kesempatan kecil bersuka cita, maka engkau akan mendapati bahwa di saat-saat susah pun nanti, di saat-saat menderita pun sekalipun, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa bernyanyi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun habis
Gak ada lagi. Daging habis, hati habis. Tetapi ada Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, inilah sukacita yang next level. Karena ini adalah sukacita yang berakar daripada realitas spiritual akan kehadiran Tuhan, akan janji Tuhan. Yang di dalam ayat 7 juga dinyatakan. Di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan sanggup untuk memelihara hati saudara dan hati saya. Tuhan sanggup untuk memelihara pikiran saudara dan pikiran saya. Sehingga meskipun akal kita udah gak habis pikir. Untuk hal-hal yang besar kadang kita berusaha untuk bertahan. Hal-hal yang kecil mungkin kita bisa kuat. Tetapi karena hal-hal yang besar sudah terlalu lama, terlalu menekan. Seringkali hal-hal yang kecil membuat kita udah mulai tidak bisa bertahan lagi. Itu yang namanya udah gak habis pikir. Udah menyerah rasanya. Tetapi saudara, damai sejahtera Allah melampaui itu semua. Dia akan sanggup memelihara hati dan pikiran kita. Maka saudara, di momen-momen seperti itu engkau dan saya akan mendapati. Akan ada banyak sekali momen-momen di mana yang sebelumnya kita akan berkata, kok bisa Tuhan, kok bisa begini. Saudara, itu akan Tuhan ubah menjadi, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Nah, saudara mau gak ngalamin seperti itu? Saudara harus latih dari hal-hal kecil. Kumpulkan momen-momen kita bisa sukacita terhadap hal-hal yang kecil. Saya percaya Tuhan akan ubah dari ketidakpercayaan. Oleh karena keraguan menjadi rasa tidak percaya. Oleh karena kagum dengan cara Tuhan. Nah, saudara, jawaban kok bisa Tuhan itu bagi kita mungkin akan menjadi begitu unik dan berbeda. Tapi semua itu adalah berdasarkan fase pertumbuhan iman kita. Nah, saudara, itu sebabnya di dalam perikop ini saya ingin sedikit menyinggung bahwa di dalam ayat yang kedua itu sebetulnya sedang terjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat di Filipi. Di ayat 2 dikatakan ada Euodia dan Sintike yang mereka berselisih. Yang akhirnya kemudian oleh Paulus dinasehati untuk sehati dan sepikir. Ya, tadi hati dan pikiran dipelihara dalam Allah. Nah, ketika mereka hati dan pikirannya itu ada di luar Tuhan, mereka jadi berselisih. Maka itu sebabnya diingatkan kamu harus sehati dan sepikir di dalam Tuhan lagi. Maka saudara, saya ingin menggunakan kesempatan ini kesempatan yang sangat baik di penghujung tahun 2024. Ini termasuk di dalamnya jikalau kita masih menyimpan konflik di tengah-tengah kita. Kemungkinan besar kita akan sulit bersukacita senantiasa. Kalau masih ada konflik dengan siapapun dia, orang di gereja, orang di tempat kerja, orang di keluargamu, mungkin itu pasanganmu, itu anakmu, itu keluarga besarmu. Tahun 2024 ini, jikalau masih ada perselisihan yang terjadi oleh karena tidak satu jalan dan tidak satu pikiran. Saya ajak kita, mulai dengan apa? Mulai dengan satukan hati dan pikiran itu di dalam pikiran Kristus. Di dalam pikiran Kristus ada pengampunan. Maka salinglah mengampuni satu dengan yang lain. Ketika kita unlock itu, maka kita baru bisa masuk. Oh, ini sukacita senantiasa. Karena kalau enggak, itu semua akan menjadi fake, saudara. Itu hanya akan menjadi, apa kabar? Baik-baik. Habis itu, capek. Saudara, itu akan hanya menjadi kepalsuan. Maka tidak boleh perselisihan itu disimpan. Tahun 2024 tutup buku ya. Kalau ada akunting itu udah di-nolin aja saudara ya. Yang balance-nya kurang tipis-tipis dikit udah tutup buku aja. Kita ampuni satu dengan yang lain. Karena Bapa sudah mengampuni kita, kita ampuni sesama kita. Nah saudara, maka memasuki tahun 2025. Kita akan menghadapi beberapa realita. Yang mungkin kita akan sama-sama saling mengatakan bahwa ya 2025 saya akan makin menua. Masalah akan selalu ada. Saya akan selalu berjumpa dengan manusia yang tidak sempurna. Saya mungkin akan sakit. Saya yang sakit mungkin masih harus berjuang.
Meskipun semua itu ada di hadapan saya, tapi saya mau belajar untuk terus ada di dalam Tuhan. Supaya saya belajar menemukan sukacita dari sudut pandang Tuhan. Saudara, saya akan menutup dengan mengajak kita melihat bahwa sudut pandang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia memutuskan untuk datang lewat jalur kemiskinan, bukan kekayaan. Dia memutuskan untuk hidup menghadapi penolakan, bukan penerimaan. Dia memutuskan untuk mati melalui jalur penderitaan, bukan karena panjang usia. Jika demikian, saudara, apa kira-kira yang menjadi sukacitanya Tuhan Yesus? Saudara, salah satu ayat yang menunjukkan Tuhan Yesus bersukacita itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 11. Dia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, hal tersebut dikatakan di dalam sebuah konteks ayat yang sebelumnya, ayat 9 dan 10. Di sana dia mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, inilah sukacita kekal yang menjadi pegangan Anda dan saya. Inilah unshakable joy. Satu sukacita yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Karena Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dan Dia mengatakan, aku telah mengasihimu sebelum kita melakukan apapun untuk Dia. Inilah sukacita yang tidak akan tergoyahkan. Nah, saudara, unshakable joy, sukacita yang tidak tergoyahkan adalah karena Allah Bapa telah mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus dan Dia kemudian mengundang kepada kita. Yang pertama, untuk tinggal di dalam kasih-Nya itu. Dan yang kedua, untuk mengalami sukacita seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika Dia tetap setia untuk melakukan rencana dan kehendak Bapa. Nah, saudara, ini salah satu keunikan kembali dari iman Kristen. Di mana ketika iman itu bersatu dengan sukacita. Ketika kita tahu purpose of God, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita sedang berjalan ke arah sana. Saudara, kita akan alami sukacita yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, purpose of God itu, tujuan Tuhan itu bukan nanti terjadinya. Tetapi itu terjadi juga mulai hari ini. So what is God's purpose on our day? On our each day di dalam hidup kita. Kita perlu tahu melalui kumpulan dari hari-hari di mana kita berjalan. Oh, tujuan Tuhan hari ini bagi saya adalah ini. Ketika kita kumpulkan satu hari demi satu hari demi satu hari, saudara, kita akan kemudian melihat kembali sukacita kita penuh karena kita dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencana dan kehendak-Nya. Maka malam hari ini, saudara, saya mengundang Anda untuk mengambil keputusan itu. Apapun kondisinya, apapun jawaban Tuhan untuk doa-doa kita, apapun misteri kehidupan yang belum tersingkapkan, kita memutuskan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab saudara, karena melalui itu semua, surat Filipi pun mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu menitipkan sukacita demi sukacitanya melalui 3 karya kemajuan. Ini yang saya harap saudara bisa bawa pulang. 3 karya kemajuan dari Tuhan yang melaluinya Tuhan titipkan sukacita. Yang pertama adalah ketika kita mengalami kemajuan rohani secara pribadi. Dan yang kedua, kita menjadi bagian partner untuk memberikan kemajuan rohani bagi sesama kita. Dan yang ketiga adalah ketika melalui kehidupan kita
ada kemajuan Injil di dalam dunia. Nah, saya mau menggunakan simbol supaya gampang menghafalnya saudara. Aplikasi yang saudara bisa tutup di tahun 2024. Yang pertama, kemajuan rohani pribadi kita. Boleh saudara bisa ikut ya. Kemajuan rohani bagi diri kita. Kemajuan rohani bagi sesama kita. Dan yang terakhir, kemajuan Injil. Nah, ini yang paling gampang kan? Kalau mau foto selalu ingat ini ya, selalu ingat kemajuan Injil. Ini terdiri dari kemajuan rohani pribadi, kemajuan rohani sesama, dan kemajuan Injil. Nah, saudara, selalu ada alasan untuk bersukacita senantiasa. Karena lewat kondisi apapun, ada cara Tuhan untuk memberikan kemajuan-kemajuan melalui ketiga hal tersebut. Maka kita akan tutup tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Dan kita maju di tahun yang baru bersama Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita sejenak meminta Tuhan untuk meneguhkan iman kita. Meminta Tuhan menaikkan level iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menginginkan tiada yang lain selain hanya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya ingin mengajak kita mengangkat sebuah pujian yang tadi saya sempat nyanyikan sebagian. Selain Kau, tiada yang lain. Agar kiranya di tahun 2024 ini kita tutup dengan satu kesimpulan bahwa Tuhan, untuk segala hal yang telah kami lewati, ajar saya untuk meng-highlight tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Bagiku, Engkaulah segala-galanya. Bagi jemaat yang mengetahui lagu ini, dapat mengikut bernyanyi bersama-sama dengan yang lain. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di sorga. Selain Kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi. Yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Pujian ini kita mau naikkan di hadapan Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan dengan sungguh keyakinan bahwa selain Engkau Tuhan tiada yang lain. Kita katakan bersama. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di sorga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama
Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, kami berterima kasih. Hidup ini begitu berharga karena Tuhanlah yang memberi makna. Tuhan, ini menjadi kehidupan yang begitu berharga karena Engkau yang telah menebus kami dengan darah yang mahal dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak hanya diperdamaikan dengan Allah Bapa, tetapi kami memiliki tujuan di dalam hidup kami. Dan tidak hanya kami punya tujuan di dalam hidup kami, tetapi Engkau menaruh sukacita di dalam dirimu, sehingga kami rindu Tuhan menutup tahun 2024 ini Tuhan. Bawa kami kembali ke dalam dekapan-Mu, supaya kami belajar bersukacita di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kami belajar bersukacita menikmati segala kondisi karena ada Tuhan di dalamnya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau rindu untuk terus memberikan kemajuan demi kemajuan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan menyapa kami di malam terakhir tahun 2024 ini. Ajar kami bersukacita hanya di dalam-Mu, sehingga ketika kami sedang jatuh, kami tetap punya pengharapan. Ketika kami sedang baik-baik saja, kami tidak lupa diri. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah tempat kami berlindung. Engkaulah bagian kami. Engkaulah tenang teduh yang sejati di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang empunya kehidupan kami dan yang berkuasa atas waktu dan semesta ini. Kami bersyukur dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk jemaat.